Berpura-pura sebagai polisi, 3 oknum TNI menangkap seorang pemuda dengan dalih terkait penjualan obat ilegal. Korban diperas dan dianiaya. 1 bulan bebas dari penjara akibat kasus pelemparan kotoran ke rumah tetangganya, kini Mas Riah kembali berulah dengan menutup akses tetangganya dengan batu. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Keadilan seadil-adilnya, bagaimana dia sudah memperlakukan anak ibu. Untuk sama-sama kita jaga. Aksi mengawal proses hukum terhadap 3 anggota TNI tersangka penculikan dan pembunuhan seorang pemuda asal Aceh ini dilakukan di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Adik kandung korban dengan lantang meminta agar proses hukum kepada para pelaku dilakukan dengan adil. Pertama kepada Bapak Presiden, yang kedua kepada Bapak Mahfud MD, Kapolri, dan Panglima TNI. Untuk kejadian abang saya yang sedang meninggal, kami sekeluarga harap menghukum seadil-adilnya. 3 tersangka anggota TNI ini menculik dan membawa korban ke daerah Rempoa, Tangerang Selatan, Banten. Pada 12 Agustus, korban sempat beberapa kali menghubungi keluarga karena tak tahan sakit akan siksaan. Korban lalu menghubungi keluarga meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Keluarga korban juga sempat diancam jika tak segera kirim uang, korban akan dibuang ke sungai. Dia nelpon anak saya si korban yang angkat tersangka. Dia bilang, ibu kok sayang ke anak, kirim duit 50 juta. Iya saya kirim, saya bilang, tapi anak saya jangan dipukul lagi, saya usahakan duit, saya kirim. Korban akhirnya tewas dan para pelaku membuang jasadnya di waduk wilayah Purwakarta. Lalu pada Selasa 15 Agustus 2023, jasad Imam Masikur, warga asal desa Monkelayu, Aceh, ditemukan mengapung di sungai di daerah Karawang, Jawa Barat oleh warga setempat. Polisi militer Kodam Jaya telah memeriksa 8 saksi. Dari hasil pemeriksaan ini, diketahui komplotan oknum anggota TNI menculik 2 korban, termasuk salah satunya Imam Masyur. Namun, 1 korban dilepas di tol Cikeas dan saat ini sudah diperiksa sebagai saksi. Dari penyelidikan juga terkuak pelaku sengaja mengincar korban karena mengetahui dugaan korban menjual obat terlarang. Dia tidak saling kenal, tapi tahu komunikan yang korban ini adalah berasal dari Aceh. Komunitas orang-orang Aceh di tempat itu, apa kegiatannya mereka tahu, sehingga mereka melakukan tindakan tersebut. Komunitas orang penjual kosmetik. 3 orang tersangka dari anggota TNI termasuk 1 anggota Pas Pampres saat ini telah ditahan di Rutan Pomdam Jaya. Sedangkan 1 orang warga sipil kini diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Kadis Penat menjamin jika terbukti bersalah, tersangka akan mendapat hukuman berat dengan penerapan pasal pidana umum dan pasal pidana militer. Itu sudah diserahkan ke proses hukum lah. Hormati proses hukum yang ada. Semuanya sama di mata hukum. Seluruh sivitas Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tengah dirundung duka. Seorang dosen ditemukan meninggal dunia di rumah tetangganya. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat hilang kontak selama beberapa hari. Rekan korban lalu mencarinya hingga ke rumah tetangga. Setibanya di TKP, rumah dalam keadaan terkunci. Korban juga tidak merespon panggilan.
Setelah dibantu warga sekitar, pintu rumah akhirnya dapat dibuka. Namun naas, korban ditemukan tergeletak tak bernyawa dengan sejumlah luka. Intinya ada berjamaah. Terus minta tolong orang, terus masuk, udah keluar aja langsung telepon polisi. Posisinya di lantai. Ruang tamu. Lantai tertutup kasur lantai. Terusan jenazahnya tertutup kasur lantai. Terus ada di samping kasurnya itu ada meja. Kurang dari 12 jam, polisi menangkap pelaku yang merupakan seorang tukang yang tengah merenovasi rumah korban. Tersangka ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari penemuan jasad korban. Menurut pengakuan tersangka, aksi pembunuhan ini dipicu perkataan korban kepada pelaku. Nah, jadi tidak masuk kamar 122 enggak masuk. Jadi dalam keadaan tidur di ruang tengah dan dihabisinya juga di ruang tengah itu juga. Dan diakhiri dengan ditutup oleh kasur. Itu jam berapa itu Mas melakukannya? Jam berapa? 12 ke atas. Jam? 12 ke atas. 12 ke atas. Terus lari lewat mana? Di depan. Terus melarikan diri kemana Mas? Pulang. Pulang ke rumah. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membakar bajunya di areal persawahan. Namun polisi berhasil menyita pisau, bantal, kasur, dan sejumlah barang bukti lainnya. Siapa sangka berderet mobil mewah dan gaya hidup fantastis yang kerap dipamerkan selebgram Adelia Putri Salma diduga berasal dari penjualan narkoba. Selebgram asal Palembang ini ditangkap polisi saat berada di sebuah klinik kecantikan. Yang lebih mengejutkan, penangkapan Adelia adalah hasil pengembangan jaringan peredaran narkoba skala internasional. Kerjasama internasional dengan polisi Malaysia, polisi Thailand, dan lain sebagainya jaringan. Nah, dari jaringan-jaringan itu kita pelajari, ternyata kita menemukan ada dugaan atau ada aliran dana yang mengalir. Berarti ada TPPU-nya juga? Ya, kita menduga aliran dana yang dibelikan berbagai macam barang-barang itu asalnya dari transaksi narkoba. Saat ini, suami Adelia, Kadafi alias David, tengah menjalani 20 tahun hukuman di Lapas Nusa Kambangan atas kasus narkoba. David merupakan bandar narkoba yang ditangkap Polda Sumsel bersama BNNP pada tahun 2017 lalu. Saat itu, David diamankan dengan barang bukti 10 kg sabu dan 30.000 pil ekstasi. Pasca David dipidana, diduga Adelia menjalankan bisnis suaminya ini. Ada dugaan pula bahwa Adelia bergerak atas arahan suaminya dari dalam lapas. Sebelumnya, Adelia kerap mengunggah berbagai aktivitasnya seperti hobi menembak, latihan panahan, serta kegiatan berkuda. Namun postingan di akun dengan 21.000 pengikut ini mendadak lenyap. Selain menangkap Adelia, polisi juga menyita bukti transfer serta aset berharga seperti rumah, minimarket, dan juga mobil. Rantai wahana biang lala ini tiba-tiba putus, diduga karena tidak kuat menahan beban muatan pengunjung. Mau saya bawa semua nih? Hah? Mau aman gak nih di sini? Pria berumur 54 tahun ini diamankan polisi karena mencabuli anak kandungnya sendiri. Tindakan bejat ini dipergoki oleh kakak korban saat pelaku mencabuli adiknya. Mau aman gak nih di sini? Kakak korban langsung melaporkan pelaku ke polisi. Menurut polisi, aksi bejat itu telah dilakukan selama 9 tahun, sejak korban masih duduk di kelas 4 sekolah dasar.
Bentrokan ini terjadi di Simpang Cicanang, Belawan, Medan. Bentrokan diduga dampak dari pemasangan plang kepemudaan oleh salah satu kelompok pemuda. Polisi mengamankan 3 orang pemuda yang diduga terlibat dalam bentrokan. Mereka diamankan ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Dua kelompok pelajar tingkat SMA ini terlibat tawuran di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Kedua kelompok saling serang dengan batu dan juga kayu. Kejadian ini berawal saat sekelompok pelajar melakukan konvoi dan melakukan penyerangan ke sekolah swasta Eria. 2 pelajar terluka akibat lemparan batu. Aku Buddhist. I don't give a commandment. That's not your problem. But it should not be my problem to hear. Warga negara asal Amerika Serikat ini emosi kepada jemaat Gereja Masehi Injil Minahasa karena istirahatnya terganggu akibat pengeras suara gereja pada aksi penggalangan dana pembangunan gereja. Turis asing ini akhirnya diamankan serta membuat permohonan maaf kepada warga. I would also like to apologize for my use of bad language. Wasit sepak bola ini kabur setelah jadi bulan-bulanan penonton dan pemain dalam pertandingan Piala Bupati Nunukan. Diduga para pemain kecewa dengan putusan wasit. Satuan dari Batalion Infanteri 164 Raja Pandita turun mencari pelaku pemukulan karena wasit adalah seorang anggota TNI. Keadaan mulai mereda setelah polisi turun memediasi kedua belah pihak. Dua wanita ini saling serang diduga dipicu berebut pujaan hati. Mirisnya tidak ada yang melerai keduanya. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Unaha. Rantai wahana biang lala ini tiba-tiba putus, diduga karena tidak kuat menahan beban muatan pengunjung. Suasana pasar malam di lapangan Sedangdang mendadak mencekam. Penumpang wahana serta para pengunjung panik dan histeris. Mayoritas penumpang biang lala adalah anak-anak dan orang tuanya. Inilah detik-detik sebuah mobil yang ditumpangi pasangan suami istri tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu. Loh, kejadian mana? Jaluk kena bianyu. Bianyu. Warga yang melihat kejadian langsung berlarian menolong korban yang terjebak di dalam mobil. Dua korban luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kamu mabuk? Saya tidak mabuk. Sebentar, Pak. Aksi pembacokan ini bermula saat pelaku tidak terima ditegur oleh korban saat melakukan pemalakan. Dia mabuk. Bukan mabuk, Pak. Cuma Bapak ngancam saya. Pelaku pembacokan terhadap mantan anggota Ketua Karang Taruna akhirnya berhasil diamankan. Pelaku bukan orang dalam gangguan kejiwaan, pelaku juga bukan anggota ormas.
Namun, dapat dipastikan saat kejadian, pelaku dalam pengaruh narkoba. Ada kerusuhan, Babinsa bertanggung jawab. Saya tidak berusuh. Baru 1 bulan bebas dari penjara akibat kasus pelemparan kotoran ke rumah tetangganya, kini Mas Riah kembali berulah. Kali ini Mas Riah menghalangi para pekerja bangunan yang merenovasi rumah Wiwi. Baru 1 bulan bebas dari penjara akibat kasus pelemparan kotoran ke rumah tetangganya, kini Mas Riah kembali berulah. Mas Riah lagi-lagi mengganggu Wiwi. Kali ini Mas Riah menghalangi para pekerja bangunan yang merenovasi rumah Wiwi. Wiwi merenovasi rumahnya atas bantuan dari pemerintah Kota Sidoarjo. Pulangnya dihadang sama bapak, kiri kanan sama sepeda motornya itu ditaruh ke depannya itu, biar nanti ketenggor mobilnya itu, rusuknya gitu. Terus mau pulang, supirnya bilang sama saya, gimana itu Bu, jalannya saya nggak bisa keluar. Terus akhirnya minta tolong sama adiknya, masih terus. Pokoknya udah motor itu ya habis dituang ke depan lu, menghadap ke setirnya, dihadapkan ke barat. Terus gitu terus nanti dimasukkan kalau sudah kulit-kulit tukang-tukang itu sudah selesai jam 4 itu baru nanti habis maghrib dimasukkan lagi. Gitu terus sama ngomel-ngomel. Mas Riah seakan tak jera, padahal ia sudah sempat mendekam di penjara selama 1 bulan pasca dilaporkan Wiwi karena melempar tinja ke rumah tetangganya itu. Korban Wiwi yang merasa dirugikan atas perlakuan Mas Riah menggugat pelaku dengan tuntutan 1 miliar rupiah. Dan hingga kini, proses tuntutan Wiwi terhadap Mas Riah masih berlangsung di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kasus intimidasi ini sudah dirasakan oleh Wiwik sejak tahun 2017 setelah Wiwik membeli lahan bangunan yang dijual oleh kerabat Mas Riah. Di tahun yang sama, mediasi sempat dilakukan, namun Mas Riah masih saja melempar kotoran ke pintu masuk rumah Wiwik hingga tahun 2023. Mei 2023, Wiwik kembali melaporkan Mas Riah dengan bukti CCTV. Pengadilan Negeri Sidoarjo lalu memvonis Mas Riah bersalah dan ditahan selama 1 bulan. Peristiwa yang menimpa Wiwik bukanlah satu-satunya kasus arogansi yang dilakukan sepihak terhadap bangunan milik orang lain. Berikut beberapa kasus arogansi yang dilakukan sepihak terhadap bangunan milik orang lain. Pagar seng tinggi ini dipasang tepat di pintu masuk dan keluar. 10 rumah warga di perumahan Green Village, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tembok pembatas dengan ketinggian mencapai 3 meter juga dibangun tepat di depan 10 rumah warga terdampak. Hal ini dilakukan pemilik lahan lantaran pengembang diduga menyerobot lahan untuk dijadikan perumahan. Warga baru mengetahui hal ini setelah beberapa tahun menempati perumahan. Kasus ini tengah ditangani pemerintah Kota Bekasi, namun pihak pengembang sulit untuk ditemui. Hingga saat ini, warga diimbau untuk mengumpulkan dokumen pembelian rumah agar dapat diverifikasi sebagai bahan investigasi Pemkot terkait hilangnya akses jalan 10 rumah warga. Masih dari wilayah Bekasi, Jawa Barat, warga Jalan Raya Jatiwaringin RT 03 RW 04 Pondok Gede, Kota Bekasi harus melewati saluran air jika ingin keluar masuk rumah.
Ini terjadi setelah sebuah hotel berdiri di sekeliling rumah warga dan menutup akses masuk ke rumah. Menurut warga, dahulu pemilik tanah mewakafkan tanah ini untuk dijadikan jalan. Namun belakangan, jalan yang menjadi akses warga menuju rumah dijual oleh pemiliknya dan kini menjadi hotel. Pihak hotel pernah melakukan mediasi untuk membeli lahan milik warga yang terdampak penutupan akses jalan. Namun, dari 3 warga, 2 pemilik rumah menolak tawaran pihak hotel karena harga yang dinilai terlalu rendah. Kini, kedua pemilik bangunan tidak lagi menempati rumahnya karena sudah tidak layak huni. Di Ponorogo, Jawa Timur, 13 warga menjadi korban penutupan akses jalan utama di RT 01 RW 07, Kelurahan Bangunsari, Ponorogo. Penutupan akses jalan ini dilakukan oleh pemilik lahan karena merasa dikucilkan dan kerap mendapat perlakuan tidak menyenangkan oleh warga. Akibatnya, 13 warga harus memutar ke jalur lain yang lebih jauh dengan berjalan kaki apabila akan ke jalan besar. Upaya mediasi antara pemilik tanah dan warga pernah dilakukan, namun tidak menemukan titik terang. Apalagi hasil putusan pengadilan dari 2 kali gugatan yang diajukan warga menyatakan jalan tersebut sah atas nama pemilik tanah. Di Tulungagung, Jawa Timur, tembok setinggi 2,5 meter berdiri kokoh menutup akses jalan keluar rumah keluarga Haryono. Peristiwa ini terjadi akibat adanya konflik 2 tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Akibat upaya penembokan ini, 4 anggota keluarga Haryono terisolasi selama 10 jam. Keluarga Rianto nekat menembok lantaran kerap dituduh menyerobot lahan. Konflik antara kedua keluarga ini sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Setelah dimediasi polisi, keluarga Rianto bersedia membuka sebagian tembok untuk akses jalan. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.